Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang menawarkan dividen yield 16% dan apakah saham ini dijual setengah harga. Harga tahun 2023-nya sama dengan tahun 2017. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham INDY yang merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, ini yang menarik. Perusahaan memiliki target 50% pendapatan non-batubara pada tahun 2025 dan net zero emissions pada tahun 2050. Pertanyaannya, akankah target ini tercapai di tahun 2025? Mengingat perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan batubara. Perusahaan ini ternyata memiliki komitmen yang baik terkait hutang mereka, di mana mereka berusaha menekan hutang menjadi semakin rendah. Itu teman-teman bisa lihat dari total hutang yang dimiliki di tahun 2021 dan tahun 2022 yang mengalami penurunan. Nah, mereka juga berkomitmen untuk melakukan ekspansi di bisnis non-batubara. Teman-teman bisa lihat di sini setidaknya ada 4 bisnis hijau yang sedang digarap oleh perusahaan, yaitu tenaga surya, solusi berbasis alam, kendaraan listrik roda 2, dan kendaraan listrik komersial. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai target yang mereka tetapkan di tahun 2025 maupun 2050. Mereka juga mengurangi exposure di saham MBSS dan PTRO. Teman-teman bisa baca untuk detailnya pada tampilan berikut ini. Dan ini juga merupakan salah satu komitmen INDY dan upaya mereka untuk mengurangi ketergantungan dari bisnis batubara. Realitanya saat public expose terakhir, pendapatan mayoritasnya masih berasal dari batubara, yaitu 88%. Teman-teman bisa baca di sini bahwa pada tahun lalu saat harga batubara tinggi sekali, kontribusi pendapatan dari sektor batubara turut naik menjadi 88% dan pendapatan non batubara turun menjadi sekitar 12%. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah di tahun 2025 target perusahaan akan tercapai di mana 50% pendapatan dari non batubara? Tarif royalti sekitar 28% juga cukup berdampak kepada penurunan laba. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa laba saham batubara mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2023 ini. Karena penurunan harga batubara dunia dan ada juga tarif royalti yang cukup besar. Meskipun ekspansi di bisnis non-batubara, tapi nyatanya segmen batubara masih menarik. Setidaknya itu merupakan penjelasan yang diperoleh pada saat public expose dengan komentar seperti ini. Saat ini batubara masih menjadi sumber energi yang kompetitif sehingga kami melihat batubara masih relevan ke depannya sebagai sumber energi yang murah dan reliable baik untuk penggunaan domestik maupun di global. Nah, teman-teman, sekilas kita lihat tentang kinerja perusahaan hingga Q2-nya. Kas perusahaan mampu cover hutang jangka pendek perusahaan ini, dan tentunya hal ini bisa dikatakan cukup baik. Kas yang dimiliki 677 dengan hutang jangka pendek yang jauh lebih rendah daripada itu. Meskipun jika dibandingkan dengan total hutangnya, saldo kasnya belum mampu mengcover seluruh hutang perusahaan. Cadangan laba perusahaan juga masih banyak dengan nominal 893 dan angka itu merupakan porsi terbesar dari ekuitasnya dengan nominal 1206. Sayangnya pendapatan mengalami penurunan dan beban pokok malah bertambah. Seperti yang tadi sudah kita bahas, pendapatan perusahaan mengalami penurunan karena harga batubara yang mengalami penurunan. Dan beban pokok mengalami peningkatan karena ada beberapa beban wajib yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan ini meskipun secara pendapatannya mengalami penurunan. Dampaknya apa? Laba bersih turun sangat drastis dari 228 menjadi 108 di tahun 2023. Untuk kinerja dalam 4 tahun terakhir, laba di tahun 2023 diproyeksikan turun lebih dari 50% laba tahun 2022. Meskipun kinerja di tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2021, apalagi tahun 2020. Untuk aspek dividen yield yang ditawarkan sekitar 16,4%. Tapi ingat, ini merupakan yield yang diperoleh berdasarkan laba tahun 2022 yang dibagikan. Dan angka tersebut mungkin akan berkurang sangat signifikan di pembagian dividen berikutnya.
PBV saham ini memang masih menarik dengan angka 0,5 kali, tapi ingat, DER saham ini masih tinggi dengan angka 142% meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022. Harga sahamnya juga masih turun 42% dalam 5 tahun terakhir, dan di tahun 2023 ini masih turun di atas 25%. Dari aspek probabilitas tidak ada yang menarik dengan saham ini juga, di mana tidak pernah turun signifikan maupun naik signifikan. Harga saat ini juga diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir seperti yang kamu bisa lihat pada tampilan berikut ini. Dengan rata-rata 0,84, saham ini diperdagangkan pada angka 0,57 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham INDY. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.